Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arta Farm. Oke, kembali lagi dengan saya sendiri, Muhammad Reza. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pengobatan tentang sapi yang terjangkit virus lato-lato, sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke pembahasan. Kenapa kita memanggil lato-lato, tidak memanggil nama ilmiahnya? Karena kita memanggil nama yang secara familiar, yang sudah familiar kita panggil, yaitu kalau di desa sapi yang terjangkit lato-lato. Pada umumnya sahabat, sapi yang terjangkit virus lato-lato itu, sapi tersebut akan mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Pertama, sapi tersebut akan mengalami demam tinggi, nafsu makan menurun, di bagian tubuh adanya bercak-bercak atau luka koreng. Kalau di manusia itu seperti cacar. Dan selanjutnya akan terindikasi juga dengan namanya flu. Jadi meler terus dari hidung, ingusnya itu sahabat. Dan kelima, itu akan mengalami nafas yang sangat ngos-ngosan itu sahabat. Jadi nafasnya ngos-ngosan karena suhu tubuh sapi tidak homogen atau tidak terkontrol, jadi sangat panas. Nah itu sahabat, pengalaman saya pribadi di kandang Arta Farm dulu. Pada kandang Arta Farm, nanti coba tak sematin videonya. Di kandang Arta Farm waktu itu pernah terkena dari 16 ekor sapi itu yang terkena hampir separuh terjangkit virus lato-lato. Dan berbagai metode sahabat, dari melalui mantri, dari herbal, dari penyemprotan desinfektan untuk isolasi, itu kita setengah bulan bingung mencari obat, sampai itu setengah tahun sahabat, bingung untuk mencari obat sini, obat sana, obat sini, obat sana. Nah jadi pada sapi lato-lato ini sahabat, yang pertama itu memang kita harus jaga dulu, kontrol nafsu makan sapi. Apabila sapi sudah tidak mau makan sahabat, itu kita harus telaten, kuncinya telaten. Pada saat sapi demam tidak nafsu makan, kuncinya telaten sahabat. Ketika kita telaten, memberikan rumput odotan yang kadar airnya tinggi, yang bertujuan untuk mendinginkan tenggorokannya, panas dalamnya, dengan rumput odotan yang kadar airnya sangat tinggi. Nah, pemberian minum rutin. Biasanya kalau sapi yang terkena lato-lato itu akan mengalami radang tenggorokan ataupun panas dalam sahabat. Jadi yang saya lakukan pertama kali, dan itu efeknya terjadi banget, sangat signifikan banget, itu adalah kita pemberian lasegar bubuk atau adem sari bubuk sahabat. Adem sari bubuk itu diberikan pada siang hari di antara terik matahari, itu diberikan. Kalau sapi itu tidak mau nafsu minum langsung di bak, itu bisa dicelongok sahabat. Nah terus dulu sempat pernah kita semprot tiap malam sapi itu badannya dengan menggunakan godokan atau rebusan air dari daun siri, atau kalau orang Jawa ngomongnya suruh. Jadi daun siri itu kita rebus, kita ambil airnya, kita semprotin ke sapinya. Itu cukup sedikit membantu sahabat, yang penting telaten rutin sahabat. Nah selanjutnya sahabat, tatkala itu sapi sudah mulai banyak banget bentol. Nah aku inisiatif sahabat, kalau kita kasih kayak kita kasih kayak cicak, tokek ataupun kadal, hewan-hewan merayap. Jadi inisiatifku sendiri, coba tak cari dulu, tak ambil dulu, baru ini tak kasih ke sapi. Siapa tahu nanti bisa buat jadi riset atau penelitian, atau jadi bahan percobaan. Alhamdulillah waktu pertama itu kita pakai cicak. Jadi tiap malam kita nyari cicak bisa dibakar, bisa dikasihkan mentah. Caranya sahabat, kalau dikasihkan mentah itu nyari rumput, dibuntel pakai rumput, dilolohkan, dimasukkan ke dalam mulutnya, nanti dikunyah, diambil. Nah
Kalau kayak kadal sahabat, kadal itu banyak di area persawahan, biasanya ditumpuk-tumpukan bekas-bekas singkong di bawah gubuk-gubuk gitu. Dan intinya di tempat-tempat yang banyak tumpukan kayak tumpukan kayu itu biasanya kadalnya banyak sahabat. Kadal itu 1 ekor itu untuk pagi, malamnya 1 ekor lagi sahabat. Nah setelah kadal itu kita kasih ke sapi, alhamdulillah lukanya ini mulai tidak berair. Lukanya ini mulai luka mulai ngering. Nah ini sahabat, yang pertama kita kasih rumput odotan untuk menjaga kadar air pada tenggorokan bagian mulutnya biar nggak kering. Minumnya kalau bisa lah segar putih, kalau nggak lah segar putih adem sari bubuk lah segar bubuk dicelongrokkan pakai ini botol sirup. Bisa yang mau pakai daun sirih bisa, monggo daun sirih direbus, diambil airnya, disemprotkan tiap malam. Nah yang keempatnya bisa memakai kadal atau cicak bisa, tokek bisa sahabat. Nah itu membantu untuk mengeringkan luka. Jadi luka yang dulunya berair setelah dikonsumsi lah si cicak sama si kadal, alhamdulillah beransur-ansur lukanya akan mengering. Nah untuk selanjutnya nih sahabat, itu bisa memakai obat dalam. Itu 1 hari sekali, namanya Super Tetra. Itu ada di warung, semuanya ada sahabat, namanya Super Tetra. Super Tetra itu obat luka pengering dari dalam. Dari dalam. Jadi kita tetap kasih tokek, cicak ataupun kadal hewan melata, mau dibakar mau dikasih utuh baik semua, yang penting rutin 1 hari 2 kali pagi dan malam. Nah sembari itu 1 kali dikasih Super Tetra secara langsung sahabat. Ngasih Super Tetranya sama sahabat, jadi dibuntel daun dimasukkan. Nah itu sahabat, dan alhamdulillah sahabat setelah treatment itu semua diterapin di kandang Artagia Farm, alhamdulillah semuanya mulai beransur-ansur membaik. Dan desinfektannya kita tetap pakai suruh atau daun sirih yang direbus tadi, mau yang terjangkit mau yang enggak tetap kita spray pakai semprotan tiap malam. Nah alhamdulillah berjalan terus, dan di saat hari-hari yang pas sapinya udah tidak demam, menafsu makan lancar, tinggal bekas luka sahabat. Nah bekas luka itu bisa tertutup lagi kalau sapinya masih muda sahabat. Cepet tetap pakai yang namanya kadal, cicak ataupun tokek, tetap kita kasih itu sahabat. Nah setelah nanti lukanya pulih benar-benar pulih, baru kita stop semuanya. Itulah sahabat triknya. Memang semuanya butuh pelajaran, butuh ketelatenan dalam breeding sapi, berbudidaya untuk sapi. Memang butuh ketelatenan, tapi itu sahabat salah satu faktor penyebabnya. Kita harus telaten. Nah itu sahabat, baik yang kita akhiri, baik yang mau komentar, yang mau ini, monggo kita sama-sama belajar sahabat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.